Bapak, Ibu, saudara-saudari, umat beriman yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada hari ini dengan rasa gembira dan syukur yang mendalam, kita berkumpul di tempat ini untuk memperingati hari ulang tahun ke-83 Bapak Uskup Emeritus Monsinyur Gelurfus Cherubim Parera SPD dan hari ulang tahun ke-6 Tabisan Uskup Monsinyur Edwardus Martinus Seduh. Pada momen bahagia ini, kita juga akan menyaksikan upacara peletakan batu pertama dan pemberkatan lokasi untuk pembangunan kantor keuskupan dan pusat pastoral keuskupan Maumere. Upacara ini mengandung keyakinan bahwa manusia hanya bisa memulai sesuatu secara kecil dan sederhana, sedangkan dalam Tuhan terletak segala kesempurnaan dan mahkota terindah bagi sebuah bangunan. Oleh karena itu, dalam iman akan Kristus, Sang Raja semesta alam, kita menyerahkan semuanya ini ke dalam perlindungan dan berkat-Nya. Ibadat ini akan dipimpin oleh Pater Picen, Keuskupan Maumere. Mari kita membuka perayaan ini dengan menyanyikan lagu pembuka. Bagaikan rumah kokoh dan megah, bilakah hujan, banjir serta angin, namun tak roboh dan tak berubah, karena jadi dasarnya. Dirikan rumahmu atas dasar batu, pijakan hidupmu atas sabda Tuhan. Walaupun langit dan bumi lenyap, tetapi Tuhan adalah kekal. Bagaikan rumah luas dan rawan, bila hujan banjir serta angin, tetapi roboh dan berantakan, karena pasir jadi dasarnya. Dirikan rumahmu atas dasar batu, pijakan hidupmu atas sabda Tuhan. Walaupun langit dan bumi lenyap, tetapi Tuhan adalah kekal. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Dan bersama rohmu. Bapak Uskup, rekan-rekan imam, para suster, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih. Hari ini adalah hari penuh syukur. Syukur atas kebaikan dan kasih Tuhan yang kita alami dalam sejarah kehidupan kita, teristimewa sejarah keuskupan Maumere. Kita merayakan hari ulang tahun kelahiran yang ke-83 dari Monsinyur Gelurfus Cherubim Parera. Kita merayakan hari ulang tahun ke-6 Tabisan Uskup dari Bapak Uskup Monsinyur Edwardus Martinus Seduh. Kita juga merayakan peringatan ulang tahun Tabisan dari ketiga rekan imam kita, Romo Queen, dan secara khusus hari ulang tahun perak 25 tahun dari Romo Cesar dan Romo Felix Dari. Semuanya itu karena kasih Tuhan. Dan teristimewa hari ini kita berkumpul di sini untuk memohon berkat Tuhan untuk memulai pembangunan kantor keuskupan Maumere dan puspas keuskupan kita. Semoga semuanya berjalan baik,
pertama-tama karena kasih Tuhan dan kerjasama dari kita sekalian. Marilah berdoa. Allah yang Maha Rahim, Engkau telah mendirikan gereja kudus yang dibangun atas dasar para rasul dengan Yesus Kristus sendiri sebagai batu penjuru utama. Kami bersyukur atas rahmat kelahiran 83 tahun Bapak Uskup Emeritus dan rahmat kehabisan Uskup yang ke-6 Monsinyur Edwardus Martinus Seduh. Pada momen berahmat ini, kami juga memohon kehadiran-Mu untuk memberkati usaha kami umat-Mu, untuk membangun kantor keuskupan dan pusat pastoral keuskupan Maumere sebagai sarana pelayanan karya pastoral gereja-Mu, sehingga kelak kami semakin bertumbuh dan berkembang dalam mewartakan kasih-Mu di tengah dunia. Demi Yesus Kristus Putra-Mu dan Pengantara kami, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Lalu Yesus mulai berbicara kepada mereka dalam perumpamaan. Adalah seorang membuka kebun anggur dan menanam pagar sekelilingnya. Ia menggali lubang tempat memeras anggur dan mendirikan menara jaga. Kemudian ia menyewakan kebun itu kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Dan ketika sudah tiba musimnya, ia menyuruh seorang hamba kepada penggarap-penggarap itu untuk menerima sebagian dari hasil kebun itu dari mereka. Tapi mereka menangkap hamba itu dan memukulnya, lalu menyuruhnya pergi dengan tangan hampa. Kemudian ia menyuruh pula seorang hamba lain kepada mereka. Orang itu mereka pukul sampai luka kepalanya dan sangat mereka permalukan. Lalu ia menyuruh seorang hamba lain lagi, dan orang ini mereka bunuh, dan banyak lagi yang lain. Ada yang mereka pukul dan ada yang mereka bunuh. Sekarang tinggal hanya satu orang anaknya yang kekasih. Akhirnya ia menyuruh dia kepada mereka, katanya, "Anakku, akan mereka segani." Tetapi penggarap-penggarap itu berkata seorang kepada yang lain, "Ia adalah ahli waris, mari kita bunuh dia, maka warisan ini menjadi milik kita." Mereka menangkapnya dan membunuhnya, lalu melemparkannya keluar kebun anggur itu. Sekarang, apa yang akan dilakukan oleh tuan kebun anggur itu? Ia akan datang dan membinasakan penggarap-penggarap itu, lalu mempercayakan kebun anggur itu kepada orang-orang lain. Tidak pernahkah kamu membaca nas ini? Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Lalu mereka berusaha untuk menangkap Yesus, karena mereka tahu bahwa mereka lah yang dimaksudkannya dengan perumpamaan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Bapak Uskup, rekan-rekan imam, biaran-biarawati,
Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, sejarah keselamatan adalah sejarah cinta Tuhan. Sejarah gereja, secara khusus sejarah keuskupan Maumere adalah sejarah kasih Allah. Sangat menarik kata sejarah. Bahasa Latin itu historia, bahasa Inggrisnya history. Menarik untuk kita simak kata history bisa dipenggal menjadi dua kata his dan kata story. Maka sejarah sebetulnya adalah kisahnya huruf besar, kisah Allah sendiri, kasih Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Sabda Tuhan yang kita dengarkan pada kesantapan ini, Injil yang diberikan kepada kita disiapkan oleh panitia sungguh indah, melukiskan kepada kita kasih Tuhan yang mendalam. Sejak manusia pertama jatuh dalam dosa, Tuhan tidak pernah kehabisan akal, tidak pernah kehilangan cara untuk menyelamatkan manusia. Ia mengutus para nabi antara lain, dan kita tahu nasib para nabi. Tapi Tuhan tidak pernah putus asa. Dia selalu mencari jalan untuk mengungkapkan cintanya mendalam. Dan akhirnya ia mengorbankan, menyerahkan anaknya sendiri. Bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih Dia yang menyerahkan anaknya untuk kita. Dan Yesus sendiri bukti kasih Allah, menyerahkan hidupnya, mati di kayu salib untuk kita. Tetapi justru karena itu Ia menjadi batu penjuru yang mempersatukan kita semua, membawa kita kepada keselamatan dan kehidupan. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Saudara-saudariku yang terkasih, sejarah keuskupan ini, keuskupan Maumere, sejarah gereja lokal ini adalah juga bukti kasih Tuhan yang luar biasa. Memasuki usianya yang ke-18, banyak perkembangan yang sudah terjadi dalam perjalanan para uskup yang sudah mengawali, melanjutkan hingga saat ini. Di momen yang berahmat kita merayakan ulang tahun yang ke-83 Bapak Uskup Emeritus dan ulang tahun kehabisan yang ke-6 Bapak Uskup kita saat ini. Kita mau memulai pembangunan kantor keuskupan dan puspas keuskupan kita. Bukti kasih Tuhan yang luar biasa untuk kita. Dan sehubungan dengan hal ini, apa tanggapan kita? Apa jawaban kita terhadap kasih Tuhan yang luar biasa itu? Tidak lain adalah mau berpartisipasi dalam karya di keuskupan ini sebagai imam biara-biarawati dan sebagai umat beriman. Kita adalah batu-batu hidup yang dipakai oleh Yesus, dipakai oleh gereja untuk ambil bagian dalam pembangunan gereja lokal. Dan secara khusus pembangunan kantor keuskupan Maumere dan puspas ini, kita juga telah bahu-membahu, bekerja sama. Dari setiap orang yang ambil bagian dengan caranya masing-masing dalam pembangunan kantor keuskupan dan puspas ini, tidak lain adalah kita telah membalas kasih Tuhan dengan kasih pula. Dan kasih yang kita berikan adalah partisipasi kita dan apa yang kita miliki untuk memulai pembangunan kantor keuskupan dan puspas ini. Inilah wujud nyata kasih Tuhan dan wujud nyata kasih kita pula. Batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Pater Vicen akan memberkati lokasi baru dan juga batu pertama yang kemudian akan diletakkan oleh
Bapak Uskup Maumere untuk memulai pembangunan kantor keuskupan dan pusat pastoral keuskupan Maumere. Mari kita ikuti upacara ini dengan penuh iman. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Tuhan bersamamu. Marilah kita berdoa. Ya Bapa yang Maha Rahim, Engkau yang mencurahi seluruh dunia dengan kesucian-Mu sedemikian rupa hingga di mana-mana nama-Mu dimuliakan. Kami mohon sudilah Engkau memberkati lokasi pembangunan ini, para tukang yang mengerjakannya, dan juga alat-alat pertukangan mesin yang dipakai dalam proses pembangunan ini. Dan mereka semua yang lewat sumbangan dan kerja keras telah menyediakan lokasi ini untuk mendirikan kantor keuskupan dan pusat pastoral keuskupan Maumere. Semoga di atas lahan ini berdiri tempat kediaman yang kelak semakin mendorong kami untuk bertolak lebih ke dalam melalui karya pelayanan kasih-Mu demi mewujudkan keuskupan Maumere yang beriman, sejahtera, solider, dan membebaskan dalam terang sabda Allah demi Kristus Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Pertolongan kita dalam nama Tuhan. Tuhan bersamamu. Marilah berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, Engkaulah asal segala kebaikan serta perkembangan. Dengan rendah hati kami mohon pandanglah akan hamba-hambamu yang lemah ini, yang memulai melaksanakan karya pembangunan dengan memohon berkah dan restu-Mu. Semoga dengan meletakkan batu pertama yang ditandai dengan berkat-Mu, Engkau memperkenankan kami
memulai usaha pembangunan kantor keuskupan dan pusat pastoral keuskupan Maumere bagi keluhuran namamu, dan semoga dengan bimbingan kebijaksanaanmu kami sanggup menyelesaikannya dengan baik demi karya pelayanan pastoral dan kesejahteraan umat keuskupan Maumere, baik secara jasmani maupun rohani. Kami mohon semuanya ya Bapa, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam iman akan Yesus Kristus, kami meletakkan batu pertama di dalam fondasi ini. Semoga di lokasi ini berdiri kantor keuskupan dan pusat pastoral keuskupan Maumere yang kokoh, demi karya pelayanan umat keuskupan Maumere, sehingga semua orang dapat menerima kasih dan kebaikan, dan semoga nama Tuhan kita Yesus Kristus diserukan dan dipuji. Baginya kemuliaan dan kekuasaan sepanjang segala masa. Amin. Bapak Uskup meletakkan batu yang pertama. Peletakan batu yang kedua, Romo Fikjen. Selanjutnya yang ketiga, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sika. Yang ketiga. Batu yang keempat, Bapak Ketua Panitia. Peletakan batu yang kelima dan keenam, ya tim teknik, dalam hal ini Bapak Yance Tanda Batu dan Bapak Hari Jepira. Dan yang terakhir, peletakan batu terakhir dari perwakilan pelaksana Bapak Stef Iwo. Atas dasar batu, pijakan hidupmu atas sabda Tuhan, walaupun langit dan bumi lenyap, tetapi Tuhan adalah kekal. Bapak Uskup bersama Romo dan Bapak-Bapak sekalian, kita kembali ke tenda ini. Walaupun langit dan bumi lenyap, tetapi Tuhan adalah kekal. Bagaikan rumah luas dan rawan, dilanda hujan, banjir serta angin, tetapi roboh dan berantakan, karena masih jadi dasarnya. Dirikan rumah
dasar batu, pijakan hidupku atas sabda Tuhan. Walaupun langit dan bumi lenyap, tetapi Tuhan adalah kekal. Kita lanjut dengan doa umat. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudari terkasih, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dengan pengantaran Yesus Kristus Tuhan kita, yang senantiasa memberkati setiap karya baik di tengah dunia ini. Semoga Tuhan menyertai Bapak Uskup, para imam dan semua pelayan pastoral Keuskupan Maumere, agar senantiasa siap mewartakan kerajaan Allah, terutama bagi orang-orang kecil dan yang bersusah. Marilah kita mohon. Semoga Tuhan berkenan memberkati mereka semua yang ikut bertanggung jawab atas kelancaran pembangunan kantor ini, para donatur, panitia, dan para tukang. Rahmatilah mereka dengan kesehatan dan aneka rahmat yang mereka butuhkan, agar seluruh proses pembangunan ini dapat berjalan dengan baik. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga Tuhan berkenan menjauhkan perpecahan karena dosa dan menghimpun para putra dan putri yang tercerai-berai menjadi satu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Semoga kita semua yang hadir di sini, yang dibentuk dan ditempa oleh kuasa ilahi, semakin giat untuk membangun kehidupan kita maupun kehidupan sesama dengan saling berbagi kasih dan sukacita. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Dan sekarang saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita padukan duduk permohonan, pujian, dan doa kita dengan doa yang diajarkan Kristus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di atas surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. marilah berdoa. Allah Bapa penyelenggara kehidupan, kami meluhurkan Dikau yang telah memperkenankan telah terselenggaranya upacara ini. Semoga Putramu, batu penjuru kami, senantiasa menyertai kami, agar terus bertumbuh menjadi umat kesayangan-Mu, yang dengan setia dan berani mewartakan kebenaran dan melaksanakan kebaikan-Mu di tengah dunia ini. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan duduk. Tuhan bersamamu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ibadat kita sudah selesai, pulanglah dalam damai, saya memuliakan Tuhan dengan hidup-Mu.